Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi NB Designer. Di sini digunakan untuk memprogram HMI. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah membuka aplikasi NB Designer. Nah, di sini. Nah, maka berikutnya langkah yang dilakukan adalah yang pertama file new, kemudian kita masukkan nama project yang kita gunakan. Misalkan nama kita gunakan coba HMI. Nah, misalkan seperti ini. Oke, tekan OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kemudian yang dilakukan adalah memasukkan konektor. Nah, konektor yang dipakai adalah serial port. Nah, kita tarik aja ke sini. Nah, ini adalah ibaratnya adalah sambungan kabel yang digunakan. Tuh. Terus kemudian kita masukkan adalah ini PT di sini adalah jenis HMI yang digunakan. Nah, HMI yang kita gunakan nanti adalah tipe NB10W-TW01B. Nah, ini bisa dicek pada template dari HMI kita. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, bentar, oke. Nah, di sini ada COM 1 dan COM 2. Nah, karena yang kita gunakan di sini adalah COM 1 atau jalur 1, maka yang dipakai nanti COM 1 ini kita hubungkan ke konektor. Nah, seperti ini caranya. Nah, sampai terhubung. Dan ketika kita geser, nah, maka konektornya akan ikut bergerak. Nah, ini tandanya sudah terhubung dengan konektornya. Nah, berikutnya yang kita masukkan adalah PLC-nya. Nah, ini di sini. Nah, PLC-nya yang kita pakai adalah Omron CP series. Nah, CP1E itu masuk di keluarga Omron. Nah, di sini kita masukkan seperti ini. Nah, berikutnya juga kita hubungkan di ujung satunya. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, kalau digeser ini harus ikut. Kalau misalkan tidak terhubung, nah, saya kasih contoh. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, NB-nya sudah terhubung, misalkan ya. Nah, PLC-nya tidak terhubung seperti ini. Nah, kalau kita gerakkan, nah, maka kalau tidak terhubung maka jalurnya atau konektornya tidak akan ikut bergerak. Tapi kalau kita hubungkan seperti ini, nah ini maka akan sudah terhubung. Berarti ini nanti bisa berkomunikasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat desain tampilan dari HMI-nya. Nah, ini kita klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan lembar kerjanya. Nah, seperti ini. Berikutnya kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan bit button. Nah, bit button ini dipakai sebagai pengganti dari push button yang secara fisik. Nah, jadi ini tombol yang bisa kita sentuh di dalam layar HMI. Kita desain dulu yang kita gunakan. Button di sini set. Nah, ini diganti menjadi momentary. Oke, seperti ini. Nah, kemudian grafik ya. Grafik ini digunakan untuk kita memilih bentuk tampilan. Nah, di sini ya. Nah, kita import grafik. Nah, di sini ada BG sama VG. Nah, ini semuanya isinya itu adalah ada ini misalkan di sini tadi milih
BG ya. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Nah, ada gambar-gambarnya, bentuknya yang mau dimasukkan. Misalkan kita tadi memilih bit button, berarti kita cari di sini adalah button. Nah, button tombol. Nah, ini ada bentuk macam-macam tombol. Nah, ini Pak, kalau misalkan kita memilih yang VG Pak, nah apakah juga tampilannya akan sama seperti ini? Nah, itu nanti yang dimunculkan bisa beda. Nah, kalau yang dari VG itu, kalau dari VG tampilannya seperti ini. Nah, terserah mau pakai yang mana. Nah, ini sama saja. Nah, tergantung kreasi kita. Nah, kita coba saya pilih ke ini aja. Nah, kita pilih warnanya. Nah, kita pilih warnanya. Misalkan kita ambil yang ini. Nah, ini bentuknya lebih mirip ya, tapi sepertinya 2 dimensi. Kalau yang mau pakai yang seperti ini, nah ini lebih seperti 3 dimensi ya. Kita coba yang ini aja dulu. Nah, ini kondisinya ada 2. Jadi ketika normal muncul seperti ini. Nah, kalau kita tekan nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, oke, kita coba, kita import. Nah, ini. Nah, sudah diimport, baru exit. Nah, kalau sudah akan seperti ini tampilannya. Berikutnya tekan OK. Nah, terus kemudian mau kita taruh mana posisi dari button tersebut. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, ukurannya bisa kita rubah. Nah, ini bisa kita rubah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan ukurannya sekian. Nah, untuk misalkan start stop. Nah, start stop itu kita pakai 2 tombol. Nah, untuk mempermudah kita copy saja di sini. Nah, copy. Nah, kita paste di situ. Kita paste. Nah, Pak, kok di sini warnanya sama. Nah, kita rubah, kita ganti. Bisa kita ganti. Kita klik 2 kali, kemudian grafik. Nah, kemudian kita pilih warna yang berbeda. Kita cari warna yang berbeda. Tadi hijau sudah, nah kita pakai yang merah. Nah, ini import dan exit. Nah, yang kita pakai yang ini, oke. Nah, maka akan berubah otomatis ya, seperti itu. Nah, ini. Oke, kalau sudah maka kita coba menambahkan lampu indikator misalkan. Lampu indikator yang digunakan untuk menunjukkan kondisi tertentu. Nah, kita tarik aja di sini. Nah, pakai bit lamp. Nah, bit lamp di sini. Nah, bit lamp. Nah, bit lamp di sini oke. Untuk bit lampnya settingannya normal saja. Ada settingannya yang lain. Misalkan kepingin blinking atau berkedip, nah itu ada di sini. Nah, kita buat normal aja dulu untuk basic ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita pilih bentuknya seperti apa. Nah, kita cari di sini ya. Ini tadi kan button sudah, kita coba yang lamp. Lampu itu bahasa Inggrisnya lamp. Nah, itu ya. Nah, kita cari lampu yang, nah di sini ada bermacam-macam. Ini ada 3 kondisi ya, 1 lampu tapi 3 kondisi ya, terserah di sini ya mau pakai yang mana. Kita pakai yang 2 kondisi saja dalam 1 lampu. Nah, jadi 2 kondisi itu nyala dan mati. Nah, itu aja. Kalau yang ini kan kondisinya di sini ada 3. Nah, 3 kondisi. Kita cari yang 2 kondisi aja. Misalkan ya di sini kita import. Nah, import, exit. Nah, ini misalkan lampu hijau. Nah, kita posisikan di sebelah mana, misalkan seperti ini. Nah, ini lampu hijau. Nah, kemudian kita kepingin masukkan warna lampu yang lain. Nah, tinggal kita copy aja.
kita paste. Nah, sini biasanya kalau di panel itu lampunya ada 3. Kita paste lagi. Nah, kita paste di sini ya, kita posisikan yang baik. Kita ganti warnanya. Nah, ini biasanya itu merah, kuning, hijau. Nah, ini warna merah. Lem. Nah, sini lampu warna merah. Import, exit, oke. Ini juga sama, ini ganti warna kuning. Lampu warna kuning. Nah, ini import, exit, oke. Nah, sini berarti ada 3 buah lampu indikator yang menunjukkan kondisi tertentu. Nah, di sini kita harus memasukkan alamat sesuai ladder yang kita buat di PLC. Misalkan kita buat laddernya itu direct online. Di direct online itu kita buat kondisi, misalkan kondisi pas buttonnya ya. Kondisi pas buttonnya ini pada alamat, misalkan alamat 00 di sini. Nah, ini kita klik 2 kali. Kita pilih di sini adalah CIO. Nah, CIO di sini alamatnya disesuaikan dengan yang di ladder PLC yang kita buat. Nah, jadi sebelum mendesain HMI ini kita sudah buat dulu ladder diagram di CX Programmer. Nah, kalau sudah di sini di oke saja. Nah, berikutnya yang untuk stopnya misalkan ya, ini untuk start, untuk stopnya. Stopnya kita kasih alamat misalkan ya, di ladder kita alamatnya di sini 0.01. Nah, tinggal dirubah saja di sini 0.01. Oke. Nah, kemudian di lampu indikator juga sama, kita masukkan alamatnya juga di sini ya. Jadi misalkan ketika kondisi on. Nah, kondisi on itu lampu hijau yang nyala. Nah, ini berubah. Kemudian outputan itu seperti yang kita tahu, kalau ikut output itu pakai alamat 100. 100 misalkan 100.00 itu kalau dia ikut alamatnya output ya. Bisa juga digunakan pakai alamat yang lain, internal relay juga bisa untuk sekedar indikator ya, bisa. Misalkan kita kasih ini aja lah, alamat 5.00. Nah, itu bisa 5.00 untuk kondisi kontaktor on. Nah, nyala ya. Kemudian ini di sini adalah untuk standby misalkan. Standby di sini saya kasih alamat misalkan di sini 6.00 boleh. Nah, ini oke. Nah, yang ini saya gunakan untuk apabila terjadi overload misalkan. Nah, kita kasih alamat 7.00 misalkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini saja. Ini sudah bisa mewakili tampilan ya, tapi masih kurang menarik ya. Untuk lebih menarik kita berikan tulisan keterangan. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, di sini ada teks. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kita masukkan di sini teksnya apa? Misalkan tombol start misalkan. Nah, ini sebenarnya bisa ditambahkan di masing-masing tombol, ini bisa. Kalau manual seperti ini.
warnanya kita rubah kan ya. Nah, terus kemudian jenis hurufnya kita masukkan yang tebel, misalkan Arial black ini seperti ini. Nah, ini oke. Nah, mau kita masukkan. Nah, posisinya start itu di sini. Nah, sini. Nah, seperti ini. Bagus sekali. Nah, bisa kita posisikan sebaik mungkin. Kemudian, nah untuk satunya Pak, untuk stop Pak, boleh. Nah, kita copy aja. Copy, paste di sini. Oke. Nah, tarik aja di sini. Nah, ini keterangannya adalah stop. Kita ganti tulisannya. Nah, stop seperti ini. Oke. Nah, terus nah, misalkan seperti ini. Gak lurus. Nah, kurang sip begini. Nah, pakai arah pada keyboard juga bisa untuk menata posisinya. Nah, oke, seperti ini. Nah, berikutnya adalah memberikan ini nama panelnya. Misalkan di panel tersebut belum ada tulisannya, nah kita kasih aja tulisan di sini, kita tambahkan ya. Nah, bisa copy paste di sini, tak apa-apa, kita copy, kita paste. Yo, biasanya wong bilangnya copy paste, nah, gak masalah. Nah, ini misalkan kita berikan nama panelnya adalah panel kendali otomatis. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sederhana dulu. Oke, nah tinggal seperti ini. Pak, tulisannya terlalu kecil. Oke, kita perbesar. Kita rubah. Mungkin sekitar 26. Nah, coba dulu. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya lebih bagus ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah apa yang dilakukan, yakni mengcompile agar tampilan kita ini bisa terdeteksi ada error atau enggak tampilannya ya, dan alamat-alamatnya mungkin. Ini caranya adalah seperti ini. Tools. Nah, di sini ada compile, atau kalau shortcut itu bisa kita tekan Ctrl F7. Nah, kita compile di sini. Set. Nah, maka akan ada proses mengcompile program yang kita buat. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah ini sudah siap dikirim ke HMI-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan pakai kabel USB antara laptop atau komputer dengan perangkat HMI-nya. Nah, kalau sudah dihubungkan ya, itu kita kirim. Nah, ini caranya, tools. Kemudian ada download. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah bisa ditekan download. Nah, ini bahasa Inggris ya. Nah, tekan yes saja. Nah, di sini karena saya tidak terhubung dengan HMI, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah misalkan terhubung, nanti akan terjadi proses pengiriman. Nah, ada proses loading. Nanti kalau sudah selesai, ada tulisannya sukses. Nah, seperti itu. Nah, sekian dulu. Kalau untuk ini, untuk memprogram HMI-nya, membuat desainnya. Nah, ini untuk basic. Nah, saya yakin kalian bisa membuat lebih baik dari ini. Tampilan yang sangat bagus, lebih menarik, nah, dan lebih kreatif. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.